Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan kesempatan untuk berkumpul dalam majelis penuh keberkahan ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, selamat datang di podcast penuh inspiratif dengan topik pembahasan menghidupkan sejarah dan nilai perjuangan muassis Pondok Pesantren Darul Quran. Perkenalkan, sebelum saya mulai, bersama saya Muhammad Misbahul Ulum sebagai host pada kesempatan ini. Gus, nama saya Misbahul Ulum sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengenang dan menggali kembali sejarah serta nilai perjuangan muassis Darul Quran sebagai perjuangan yang tidak hanya melahirkan lembaga pendidikan, tetapi juga mewariskan nilai-nilai keikhlasan, perjuangan, dan pengabdian kepada umat. Dan tentunya pada hari ini kita sangat bersyukur karena telah hadir bersama kita salah satu anggota keluarga dari muassis Pondok Pesantren Darul Quran, yaitu Gus Yasin, merupakan putra ketiga Ki Haji Rafi Ismail. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang dan terima kasih sudah berkenan hadir di acara podcast hari ini. Bagaimana kabarnya Gus? Alhamdulillah, saya. Alhamdulillah, Masya Allah. Kehadiran beliau tentu menjadi kesempatan berharga bagi kita semua untuk mendengarkan langsung cerita dan nilai-nilai perjuangan dari Ki Haji Rafi Ismail. Langsung saja bil ittifaq wal ihtisar, saya akan memulai dari perjuangan Ki Haji Rafi Ismail. Kita tahu Ki Haji Amafullah Ki Haji Rafi Ismail dikenal di masyarakat sebagai tokoh besar, terutama di tokoh besar MUI dan PCNO. Lah di rumah, di mata keluarga, seperti apa sosok beliau sebagai seorang ayah atau kakek? Apakah bisa diceritakan beliau sosok yang tegas atau justru sangat lemah lembut? Beliau abah sekaligus kakek dari anak-anak kami. Abah niku memiliki sifat satu, sangat sederhana orangnya. Abah niku sangat-sangat sederhana orangnya. Bahkan dalam hal apapun itu sangat-sangat sederhana. Tidak mau yang muluk-muluk, tidak mau yang apa ibaratnya niku. Terlalu menonjol niku tidak mau beliau. Bahkan dalam segi memiliki barang ataupun membeli barang, beliau pasti mengutamakan fungsi dan kebutuhan. Kalaupun keinginan itu pasti akan ditunda jika ada kebutuhan lain yang memang lebih urgent atau lebih penting untuk dibeli. Jadi dalam segi barang, segi pakaian, dalam apapun insya Allah beliau adalah orang-orang yang sangat sederhana. Yang nomor dua, beliau niku terkenal sangat sabar di luar, sangat-sangat sabar. Bahkan ngapunten, dalam sisi lain niku setelah beliau wafat, banyak sekali orang yang bercerita niku karena kesabaran beliau. Karena mengingat sejarah atau mengingat perjalanan hidup beliau, abah niku yatim atau ditinggal wafat oleh abahnya niku mulai usia 2 tahun. Abah merupakan anak terakhir dari 13 bersaudara dan ditinggal wafat oleh Mbah Ismail niku umur 2 tahun. Kemudian perjalanan hidup beliau sampai sekolah SD selesai di rumah, kemudian diasuh oleh Mbah, oleh Mbah yang mana Mbah putri saya niku kan dari Pondok Pesantren Buduran Al-Khazini yang kebetulan pada saat itu diasuh oleh Mbah Buyut Abbas. Terus ayah niku atau abah itu diasuh oleh Mbah Abbas karena keterbatasan ekonomi pada saat niku. Kemudian selain sabar, beliau ketika kepada orang lain itu sangat lemah lembut menurut keluarga niku. Tapi kepada keluarga niku tegas. Kepada keluarga tegas, terutama kepada anak-anaknya.
apalagi terutama kepada anak-anaknya, cuman kepada cucu itu sangat lembut. Umumnya kakek lah ya, umumnya kakek kepada cucunya seperti itu. Jadi kalau kepada anak niku beliau sangat tegas, kepada orang lain niku lemah lembut. Ibarat kata ketika ada orang lain menanyakan sesuatu tentang misal masalah fikih, niku beliau pasti carikan yang paling mudah seperti itu. Niku kurang lebih sifat yang dipandang oleh keluarga kepada abah niku kurang lebih seperti itu. Baik. Yang kedua, kita tahu abah kan merupakan cucu Kiai Haji Muhammad Soleh. Dan beliau sangat menjaga manuskrip kuno. Apakah saya ulangi lagi, apakah di rumah beliau sering bercerita tentang silsilah keluarga atau sejarah masa lalu kepada anak cucunya, dan seberapa penting sejarah bagi beliau ini? Jadi terkait silsilah, khususnya saya pribadi niku baru mengetahui atau mungkin memang disetting oleh abah niku seperti itu. Niku adalah setelah selesai mondok atau setelah selesai masa sekolah SMA. Jadi baru setelah SMA niku saya baru diperkenalkan kepada misal ini saudara, ini saudara, ini saudara, ini silsilahnya begini. Itu baru tahu setelah SMA. Atau bisa jadi punya prinsip ayah niku atau abah niku ndak mau anak-anaknya niku menonjolkan nasab lah ibaratnya seperti itu. Jadi nasab itu ya sudah nasab begitu loh. Cuman untuk kalau ingin mulia ya jangan bergantung pada nasab, bergantunglah pada dirimu sendiri kan ngaten. Oleh ilmumu sendiri, oleh kemampuanmu sendiri ataupun yang lain sebagainya. Lalu kemudian terkait silsilah, niku banyak baru ditemukan. Maksudnya sebelumnya memang sudah diceritakan mungkin oleh abah saya, cuman secara rincinya nama-nama urutannya siapa, terus nyambungnya kepada siapa, niku akhir-akhir setelah kemudian sebelum wafat. Terus dalam membangun pondok pesantren Darul Quran ini, adakah masa-masa sulit yang pernah beliau lalui? Apa yang beliau katakan kepada keluarga saat menghadapi ujian berat agar tetap tenang? Jadi karena menghadapi yang begitu sulit. Abah niku tipikal kalau di rumah niku ada masalah dari luar atau apa niku jarang cerita. Mungkin cerita niku hanya ke ngapunten seperti ke ibu aja. Kalau ke anak-anaknya niku sepertinya lebih baik tidak tahu karena nanti takutnya adalah anak-anaknya ikut gelisah atau bagaimana. Niku seperti itu. Jadi kalau ada masalah atau apa sepertinya kalau ke anak-anaknya niku jarang sekali bercerita. Kalau tidak dari kehendaknya sendiri atau tentang yang memang bisa diketahui oleh anak-anaknya. Tapi kalau masalah di luar seperti NU, seperti MUI yang kebetulan beliau juga dianggap sebagai pengurusnya niku jarang sekali bercerita tentang hal-hal yang seperti itu. Tapi mengenai Darul Quran kurang lebih tadi itu yang saya ceritakan di awal niku mengenai pendiriannya. Terus untuk yang lain, permasalahan yang lain sepertinya kami belum pernah mendengar yang ibaratnya yang mungkin masalah berat atau apa, enggak pernah mendengar gitu. Terus kita tahu Kiai Haji Rafiq Ismail memiliki kedudukan yang penting di berbagai instansi maupun organisasi kemasyarakatan. Nah, di sini bagaimana beliau dapat membagi waktu antara jabatan di MUI, di BPRS Majaarta, PCNU, dan mengasuh santri di Darul Quran ini? Apa sih rahasia yang beliau agar semua amanah ini dapat berjalan seimbang karena banyaknya kegiatan di luar ini? Kalau mengenai membagi waktu, beliau memang banyak sekali menjabat seperti yang disebutkan tadi, mulai di MUI, di NU, di BPRS, kemudian
nopo yang terakhir niku PWI, terus apalagi niku banyak pokoknya. Banyak. Dan itu jabatannya nggak yang biasa-biasa ngoten. Kalau nggak jadi ketua, ya jadi pengawas atau apa niku pasti ada ketika beliau niku. Karena di kota sendiri kita tahu kan sepertinya tokoh niku sangat sedikit. Dalam artian nopo orangnya akhirnya ya yang ketemu iku-iku wae. Cara Jawa nih. Orangnya itu saja di MUI, di NU, di Nah, itu beliau membagi waktunya niku ketika memang misal ngapun rapat niku nggih kalau malam hari nggih beliau tetap niku napa nggih istilahnya niku tetap semaksimal mungkin lah tetap ada effort atau ada usaha yang lebih untuk bahkan ketika ngapunten kalau sampai larut malam niku kadang di rumah niku nggih bahkan sampai jam 2 jam 3 niku tetap niku napa nggih diselesaikan lah ibaratnya nih. Terutama masalah ngapunten masalah mengurusi umat nggih. Terus ketika ada pertanyaan atau ada pembahasan yang memang rumit, kadang kiai-kiai di kota niku sempat atau pernah diundang ke rumah, kemudian harus membawa kitab ini niku nggih diselesaikan sampai tuntas. Jadi beliau niku meskipun banyak jabatan, baginya niku nggih bisa. Dalam artian ketika memang ada waktu yang bersamaan, misal rapat yang bersamaan, pasti ada permohonan untuk ditunda. Dalam artian yang satu diselesaikan dulu, baru yang lainnya. Satu diselesaikan, baru yang lainnya. Dan untuk jabatan itu saya kira beliau tidak pernah minta lah ibaratnya. Bahkan kalau dulu cerita sama Abah Tony, kebetulan kan di sini Darul Quran ada Abah Tony yang dulu sangat dekat dengan abah saya niku awal di NU niku beliau mau diangkat jadi apa lupa saya. Nah itu beliau memilih kabur. Pas rapat niku izin keluar dan nggak kembali. Nih santri kan seperti itu biasanya, karena nggak mau memegang jabatan melarikan diri. Cuman beberapa kali niku akhirnya beliau dengan nggak tahu dipeseni siapa, niku akhirnya mau menerima jabatan itu karena kadang jabatan itu kan bisa menjadikan masuk surga, bisa jadi menjadikan masuk neraka kan. Kalau amanah insya Allah masuk surga kan ngoten. Ini kebetulan amanah niku yang berat mangke tanggung jawab ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ayah niku awalnya memang nggak mau. Karena tipikal dari keluarga kami niku nggak mau menonjol. Terus mulai dari Mbah Ilyas Soleh niku dari awal Pondok Penarip insya Allah niku kan termasuk pondok paling sepuh di Mojokerto. Nah niku ibaratnya ndak banyak alumni yang kemudian memunculkan diri menampakkan nama As-Solihiyah. Bahkan mayoritas pendiri pondok pesantren di Mojokerto niku kan pernah ngalap barokah, ibaratnya itu nyantri beberapa hari atau beberapa kali ikut ngaji ke Mbah. Cuman kan ndak pernah muncul namanya itu. Jadi bisa dibilang keluarga kami ini memang tipikal yang nggak mau muncul gitu. Nggak mau yang tampak lah istilahnya. Nggak mau yang menjadi yang tampak. Pengennya wis kalau di rumah ya wis jadi wong biasa ngoten ya. Enek santri gitu diajar ngoten. Kalau di organisasi memang misal menjadi ketua ya sudah diselesaikan menjadi ketua ngoten. Jadi kurang lebih kalau membagi waktunya ya seperti itu. Tapi ayah niku memiliki kebiasaan kopi dan rokok niku pasti tidak pernah lepas. Karena mungkin salah satunya kan ini untuk menenangkan pikiran kan saja kan. Bahkan sampai saat ini wafat itu kan divonis oleh dokter karena penyakit itu paru-paru itu karena itu rokok dan kopi nih. Jadi bagi siapapun yang merokok dan mengopi nih harus siap dengan resikonya lah. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita tahu beliau dikenal sangat bijak dalam pengambilan keputusan. Ya. Pernahkah beliau membawa pulang beban pikiran dari organisasi ke rumah? Lalu dengan berbagai amanah tanggung jawab yang beliau emban, apakah ada cara atau kebiasaan yang beliau lakukan untuk melepas lelah ini?
Kalau masalah itu, Abah niku orangnya kan sangat cinta kitab. Terus bahkan sampai detik-detik terakhir sebelum beliau wafat niku masih menyempatkan mengajar anak-anak. Jadi H-1 kalau nggak salah itu, atau paginya niku, kalau masih inget niku ada anak-anak memang jadwalnya ngaji beliau niku. Jadi ketika ditanya sakit-sakit kok sih ngaji, niku lo ngaji ku hiburan. Jadi memang ayah niku senang sekali dengan kitab niku. Jadi kalau ada masalah atau apa, beliau ketika tidak bisa menyelesaikan, niku pasti buka kitab. Kalau ndak ketemu lagi, ngajak silaturahim. Silaturahim terus kemudian tentunya silaturahim kepada orang-orang yang mungkin menurut beliau niku lebih tahu lah ibaratnya niku. Dari situ akhirnya menemukan jawaban. Dan terkadang niku yang memang masalah-masalah yang masyhur niku beliau kan niki aktif di medsos, terutama Facebook niku sering diposting di Facebook. Mungkin bisa dilihat sampai sekarang masih ada niku Facebooknya Muhammad Rofi Ismail ngoten niku medal. Di sana sering diposting terkait nopo ada orang bertanya masalah nopo yang masih saya ingat itu masalah niki. Ada orang bertanya Kiai Jawa itu kalau bepergian kok pakai sorban. Nah itu contoh dari mana? Kan yang sunnah dan jelas pasti ada tuntunan Kanjeng Nabi kan pas sholat. Nah, ternyata nopo di Facebooknya beliau niku kalau nggak salah niku begini, ternyata jawabannya ketemu pas ngajar arek-arek. Ternyata dan gini kita Riyadhus Shalihin supi kula halaman pinter niku ada terkait apa intinya bersorban ketika bepergian. Jadi pada intinya nggak mau menjawab, nggak mau berpendapat sendirilah intinya masalah agama niku. Benar-benar didasarkan dari pendapat ulama atau apa yang ada di dalam kitab. Jadi ayah niku kurang lebih seperti itu. Kalau masalah pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah agama niku dijawabnya pasti dari segi apa yang ada pendapat dari para ulama. Karena kan kita manusia zaman akhir ini kan kita tahu sendiri kadang salah ngomong bahaya kan. Apalagi sebagai orang yang dipandang lah ini ketika mengucapkan sesuatu kemudian dipakai orang lain ternyata niku salah kan bahaya. Jadi ayah niku seperti itu. Makanya di Facebooknya niku banyak sekali niku postingan tentang kitab niku. Karena niku awalnya memang suka membaca kitab. Ya itu tahu jawaban ketika sakit pun tetap mengajar niku bahkan ngapunten yang nopo sampai sini masih bengkak besar niku karena kelenjar getah bening atau kelenjar apa niku yang di sebelah sini niku efek dari sakit di paru-paru akhirnya membengkak besar niku tetap mengajar ya. Karena ketika ditanya niku wow, akhirnya kami sebagai keluarga oh niku hiburan ya napa malih. Jadi kurang lebih kados ngoten niku ayah. Kalau nopo masalah menjawab pertanyaan atau kebijakan ataupun yang lain sebagainya itu pasti didasarkan dari kitab atau pendapat ulama. Baik, terima kasih. Terus apa pesan atau nasihat yang sering beliau sampaikan kepada keluarga terkait pengabdian di NU dan di masyarakat? Adakah kalimat dari beliau yang masih diingat oleh Gus atau keluarga hingga saat ini? Kalau pesan atau nasihat yang itu ini postingan terakhir beliau di Facebook itu seperti ini. Siapapun kamu, bagaimanapun niatmu atau intinya niatmu atau usahamu meskipun itu baik tapi kalau untuk memperebutkan dunia niku pasti akan dikalahkan oleh yang lainnya. Jadi pada intinya apapun niat yang kita lakukan meskipun itu sebaik apapun tapi kalau tujuannya dunia niku pasti hasilnya akan buruk. Niku postingan terakhir beliau dia. Jadi padanya tapi di keluarga juga sama.
mengabdi ataupun berorganisasi, organisasi loh gini, bukan pekerjaan lah ibaratnya, organisasi ini jangan dititik beratkan kepada ibaratnya gaji atau bisyarah ya. Tapi seberapa besar kamu bisa menilai pengabdianmu itu ke organisasi tersebut, misal ngapunten NU ataupun organisasi yang lainnya, bahkan di lembaganya sendiri. Jadi memang betul-betul menekankan ketika pengabdian ya pengabdian, tapi kalau bekerja ya bekerja. Lah di sini dilanjutkan, adakah suatu keinginan atau mimpi Ki Haji Rofi Ismail untuk kota Mojokerto atau Darul Quran yang belum sampai terwujud dan dititipkan kepada keluarga? Ya, cita-cita atau mimpi beliau. Kalau jawab yang keluarga dulu malah. Jadi lembaga kami di rumah niku kan dari awal dibangun adalah dari titik terendah, maksudnya niku dari yang paling bawah. Nah itu beliau niku kan punya cita-cita bagaimana lembaga niku bisa sangat terjangkau atau bahkan gratis bagi semua kalangan, tapi berkualitas. Itu dari kami niku masih belum bisa mewujudkan itu. Jadi ini masih berusaha, makanya di lembaga kami yang kami tekankan adalah di sana niku kami tidak punya cita-cita, tapi kami hanya ingin mensukseskan atau merealisasikan cita-cita muassis. Jadi cita-cita dahulu ada Mbah Yai mendirikan pondok, ada kemudian diteruskan oleh Mbah, diteruskan oleh Ayah. Ini kan pasti memiliki visi misi, memiliki cita-cita. Nah itu yang saat ini kami masih sangat ingin untuk mewujudkan itu. Kemudian untuk di Darul Quran ini insya Allah yang dipeseni pasti pengurus Darul Qurannya. Jadi pada intinya Ayah niku pengen di lingkungannya niku adalah lingkungan yang ndak terlalu kaku lah, tapi fleksibel. Jadi mengikuti perkembangan zaman. Mengingat beliau niku dengan zaman niku sangat mengikuti. Bahkan terutama awal riyen ada HP Android, niku pasti langsung kalau ada rezeki pasti pengen beli, terus minta diajari penggunaannya. Di rumah niku ada komputer, niku Ayah ini pengen belajar, akhirnya nggak bisa untuk masalah mengetik, untuk masalah itu niku bisa karena keingintahuan beliau niku sangat besar. Media sosial niku beliau mengikuti. Jadi yang dulunya awalnya hanya TV atau radio sebelumnya, kemudian ada TV, ada niku diikuti semua, tapi tetap dengan landasan syariat agama. Nah, di Kota Mojokerto ini yang saya ingat betul yang belum goal niku adalah terkait penyembelian. Penyembelian itu kan sama ketika kita lihat di pasar-pasar niku, kita sebagai kaum santri ini kan kadang bagaimana misal sebagai contoh saja ayam niku ketika kita lihat lehernya nggak putus betul, ini kan secara syariat kan haram nih. Ya, itu yang dari dulu sepertinya belum cool. Ayah niku di MUI niku. Maksudnya niku membuat standarisasinya niku. Memang betul banyak sekali rumah potong ayam niku pun sertifikasi MUI. Apakah kemudian itu ada sertifikat kemudian selesai, atau tetap dikontrol setiap periode atau bagaimana? Nah, itu yang perlu dibenahi lagi, karena sampai pada saat itu Ayah ceritanya terkait niku penyembelian niku yang belum selesai sampai beliau wafat niku. Kan itu ibaratnya kan maksudnya di MUI kan masalah penyembelian, masalah halal niku.
Karena nggih memang yang tersebar di pasaran sekarang itu ketika ngapunten kula panjenengan sedaya lihat itu kan ayam itu nggih hanya lubang gitu mawon ten kene lehernya. Ndak jelas niku lubang niku karena disembelih atau karena memang hanya dilubangi supaya mati, atau ayam niki hanya dilubangi kemudian dimasukkan air panas langsung dimasukkan mesin bubut kemudian mati dalam matinya karena dibubut atau bagaimana kan ndak tahu. Nah, ini sebagai kehati-hatian beliau termasuk. Karena ngapunten saya sendiri ketika kuliah di Malang, kemudian melihat di salah satu tempat penyembelian itu memang yang terjadi adalah seperti itu. Betul-betul mengerikan lah ibaratnya. Bahkan ngapunten, ibaratnya ketika kita tahu terus kita makan ini kan makan bangkai. Kan ngoten nggih. Nah, cuman kan sekarang niki ya nopo kadang sulit kan untuk itu. Makanya yang paling aman ayah dulu niku ayam niku beli hidup disembelih sendiri di rumah ngoten. Jadi beli di pasar ayam niku kondisi hidup kemudian dibawa ke rumah disembelih sendiri, terutama nih misal mau hari raya ini kan pasti ayam niku beli ayam 2 atau 3 bahkan 4 atau 5 niku di rumah disembelih sendiri kemudian niki dibersihkan sendiri dan yang lain sebagainya niku salah satu bentuk kehati-hatian beliau karena mengingat di luar kondisinya seperti itu kan. Karena makanan itu kan nanti yang akan membentuk mempengaruhi otak dan hatinya manusia kan. Bahkan ada yang mengatakan makanya wong saiki kandhanane angel panganane kados ngoten niku. Kurang lebih seperti itu. Jika melihat kitab-kitab yang beliau jaga dan beliau rawat, itu merupakan sejarah masa lalu. Namun menurut Gus, warisan tak kasat mata, maksudnya sifat atau karakter apa yang paling ingin dijaga dari almarhum? Yang saya sebutkan di awal tadi, dan memang itu sangat berat untuk dijalani. Satu, menjadi orang yang sederhana. Sederhana ini kan banyak sekali penafsirannya kan. Ayah niku betul-betul sederhana, maksudnya dalam hal apapun niku sederhana, tidak muluk-muluk. Ibaratnya ngeten, membeli sesuatu itu bukan karena gengsi, tapi karena fungsi. Nah niku dari situ saja sudah sangat sulit untuk dijalankan misal beli baju, beli apapun itulah barangnya niku ketika kita pengennya kan pasti yang bagus, yang mahal dan yang lain sebagainya niku menurut saya niku cukup berat untuk saat ini Terus kemudian yang kedua ayah niku sabar. Nah, sabar ini sing mungkin kami sebagai keluarga niku belum bisa mengikuti 100% niku belum bisa. Karena ayah niku Masya Allah sabarnya niku berarti kelewat batas kan. Meskipun tenggane keluarga niku tenggane anak sangat sangat tegas tapi beliau tetap Masya Allah niku dalam kondisi apapun niku sabarnya niku Masya Allah. Bahkan di apapun sama orang niku yang disalahkan dirinya sendiri. Seperti yang saya ceritakan tadi, orang ada cerita setelah beliau wafat niku, Gus Fi iku dibujui wong niku lho ya gak ngreken gitu. Yang seperti itu niku kan sebenarnya kita tahu tapi untuk tidak membalas keburukan orang lain niku lho. Ini kan sangat berat sangat berat. Terus ayah niku termasuk orang yang sangat istiqomah dalam hal apapun niku sangat sulit untuk kita sebagai anak untuk mengikuti tapi berusaha. Dan yang terakhir tadi yang saya ceritakan, beliau niku sangat cinta terhadap kitab kan niku untuk zaman sekarang kan sepertinya megang HP niku koyo luwih enak deh megang kitab. Scroll. Jadi niku sepertinya perlu pembiasaan dan perlu perlu ditekan kan. Makanya alhamdulillah di rumah ini kan ada yang mau ngaji ngoten niku termasuk menjadi salah satu pengingat bagi keluarga bahwasanya agar tetap belajar, agar tetap membuka kitab, agar tetap mengaji. Kita tidak bisa membayangkan ketika kita
kemudian terlepas menjadi pekerja ngapunten kata pekerja pabrik ataupun yang sebagainya niku kan kita sebagai kaum santri dan keluarga santri niku sepertinya akan betul-betul lepas 100% dari kita kan niku. Naudzubillah bagaimana nantinya. Jadi torikoh seperti pondok ploso ini kan torikoh taklim wa ta'allum kan ya niku yang harus tetap ada di kaum santri. Apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya niku meskipun sakit pun tetap ibaratnya tetap ngaji niku yang sangat berat untuk dijalankan dan memang harus dipelajari kan mungkin itu yang hal yang bisa atau harus kita lestarikan dari beliau. Baik, terima kasih. Terus, apakah ada pesan untuk para santri dari Quran agar mereka bisa meneladani sosok Kiai Haji Rafi Ismail yang tidak hanya alim, tetapi juga sangat menghargai sejarah? Untuk pesan, pastinya mudahnya mari kita ikuti tindak lampah beliau karena ulama niku warasatul anbiya dan kita tahu beliau sangat sifatnya yang tadi saya sebutkan itu insya Allah semuanya adalah sifat para anbiya kan para nabi yang mana sangat maksum kalau nabi kan jelas maksum tapi kalau manusia biasa niku kan boten enten sing maksum apapun keadaannya. Mungkin namanya maksum tapi orangnya maksum. Jadi beliau niku lebih niki kalau boleh berpesan kita niku sakmangke insya Allah banyak sekali yang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Banyak sekali yang berlomba-lomba melakukan kebaikan. Tapi lupa kita meninggalkan menyakiti orang lain. Kadang melakukan kebaikan tapi tetap melakukan menyakiti orang lain. Niku yang ayah niku sangat-sangat ini tekankan termasuk niku kata sematan. Jadi ayah niku orangnya sangat cinta damai. Intinya ada permasalahan apa ya harus diselesaikan, tapi cinta damai ngoten. Lebih baik mengalah ayahnya. Mengalah untuk menang. Tapi kalau pesannya untuk santri-santri Darul Quran niku mari kita ikuti apa teladan yang beliau laksanakan, apa teladan yang beliau lakukan kepada keluarga, kepada santri-santri. Itu yang harus kita teladani, bagaimana istiqomah beliau, bagaimana beliau cintanya kepada ilmu, bagaimana beliau mengambil kebijakan. Itu yang harus kita teladani. Karena di akhir zaman ini yang paling baik, paling aman bagi kita adalah kita tetap mengaji, tidak jauh dari Al-Quran, kemudian mengurangi pergaulan bebas ataupun pergaulan di luar, karena itu nanti yang akan menyeret kita terhadap kemaksiatan. Jadi sebagai santri, kalau kita semua niku pasti harus mengikuti apa yang kita tiru, yakni para masyayikh, karena meniru Kanjeng Nabi langsung kan tidak bisa. Kita tidak berjumpa dengan beliau, kita tidak semasa dengan beliau. Yang bisa kita tiru adalah warisan-warisan beliau, termasuk para ulama tadi. Itu yang insya Allah menjadi pesan, dan semoga kita semua diakui menjadi santri beliau, bisa kelak di surga niku bersama beliau-beliau. Alhamdulillah tak terasa ya begitu lama ya, tapi rasanya enggak lama. Jadi Masya Allah begitu banyak pelajaran dan nilai berharga yang bisa kita ambil dari kisah perjuangan muassis Darul Quran. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menjaga semangat belajar, berdakwah dan berkhidmah kepada umat. Jazakumullah khairan katsira atas waktu dan cerita yang telah disampaikan kepada kesempatan ini, Gus. Demikian podcast kita pada hari ini. Semoga perbincangan ini tidak hanya menjadi cerita sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa perjuangan besar selalu lahir dari keikhlasan, kesabaran, dan keteguhan hati.
Saya selaku host pamit undur diri. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.